Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Muhammad Fauzi, NIM B201-90283, akuntansi syariah kelas G. Di sini saya akan menjelaskan Islam dan syariah Islam. Makna Islam secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi seseorang yang tunduk dan patuh pada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Secara terminologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk dan patuh saja. Makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kata Islam artinya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi terakhir. Secara terminologi, Islam adalah nama dari satu institusi agama. Maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai Muslim. Menurut Islam, kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju Allah. Dan kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari perjalanan di alam kubur. Kemudian dilanjutkan menuju akhirat dan akan abadi menuju Allah. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, namun juga hubungan antara manusia serta mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lain, termasuk alam dan lingkungan. Islam juga tidak memisahkan urusan dunia dengan agama. Jadi Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa tunggal alam semesta agar manusia tunduk, patuh dan pasrah pada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi di dunia maupun akhirat. Dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan mencakup 3 aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu poin pertama akidah, poin kedua syariah, dan poin ketiga akhlak. Akidah dari bahasa Arab akad yang berarti ikatan. Menurut ahli, bahasa akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena datangnya dari Allah, maka bersifat kekal dan tidak berubah. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Asy-Syura ayat 13, Al-Baqarah ayat 136, dan Al-Imran ayat 84. Substansi akidah adalah keimanan sebagaimana terangkum dalam rukun iman yang ada 6. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat, iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Terdapat 5 golongan manusia dalam menyingkapi ajakan untuk mengimani rukun iman. Yang pertama, mukmin, menerima dan meyakini dengan tulus dan jujur, kemudian diucapkan melalui lisan dan dibuktikan melalui perbuatan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5. Yang kedua adalah kafir. Kafir adalah menolak secara terbuka dan terang-terangan, seperti yang dijelaskan di Quran Surat Ali Imran ayat 6-7. Yang ketiga, munafik, berpura-pura menerima padahal dalam hatinya menolak atau tidak mempercayainya. Al-Baqarah ayat 8-10. Yang keempat, musyrik, menyekutukan Allah dengan sesembahan atau tandingan-tandingan lain, seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 dan Quran Surah Yunus ayat 18. Yang kelima, murtad, awalnya beriman namun kemudian berbalik kafir. Quran Surah An-Nisa ayat 137. Iman merupakan dasar dari ajaran Islam. Iman tidak kasat mata, namun merupakan fondasi hidup seorang muslim. Seseorang yang beriman akan terlihat dari tindakan nyata, yaitu dengan mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya, yaitu ibadah di dunia. Ketentuan syariah. Ketentuan syariah bersifat yang pertama komprehensif, yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi poin pertama ibadah madah. Ibadah madah adalah yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, dan haji. Hukum asal ibadah madah
adalah bahwa segala sesuatu dilarang untuk dikerjakan kecuali diperbolehkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui as-sunnah. Poin kedua yaitu ibadah muamalah. Ibadah muamalah adalah mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia serta antar manusia dengan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk alam semesta. Hukum asal ibadah muamalah adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan untuk dikerjakan, kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan as-sunnah. Ketentuan syariah yang kedua yaitu universal, yang berarti dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Selanjutnya aturan mengenai ibadah muamalah. Aturan mengenai ibadah muamalah ada 6. Yang pertama hukum keluarga atau ahwalus syahsiyah, hukum privat ahkamul madaniyah, hukum pidana ahkamul jinayah, hukum perundang-undangan ahkamul dusturiyah, hukum internasional ahkamul dauliyah, hukum ekonomi dan keuangan ahkamul iktisadiyah maliyah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengamalan dari aturan syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi Islam atau transaksi yang sesuai dengan kaidah Islam melalui pola pengumpulan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan yang artinya baik. Menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun kau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Rasul, dengan sama manusia, dan alam, serta dengan dirinya sendiri. Yang pertama, tuntutan untuk akhlak kepada Allah dan Rasul sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31-32. Yang kedua, tuntunan akhlak kepada diri sendiri terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Poin 3, tuntunan akhlak kepada sesama manusia terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan Al-Luqman ayat 17-19. Poin keempat, tuntunan akhlak kepada alam terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Yunus ayat 23. Hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Bila diibaratkan sebuah bangunan, akidah atau iman merupakan fondasi untuk dapat tegaknya bangunan tersebut. Tanpa ada fondasi, bangunan tidak akan berdiri tegak. Iman membutuhkan pengalaman berupa ketaatan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, atau menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, yakni syariah yang digambarkan dengan tiang-tiang penyangga, menjadi sempurnalah bila diiringi dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Di sisi lain, bangunan keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa tiang-tiang penyangga, yakni syariah. Artinya, iman itu menuntut pengalaman sehingga akan membuahkan akhlak yang baik pula. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Kesesuaian dan keselarasan antara kaidah syariah dan akhlak yang saling terkait antara lain dapat kita cermati dari hadis Nabi berikut. Yang pertama, tidak beriman orang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Yang kedua, tidak ada pezina yang saat berzina dalam keadaan beriman, tidak ada pencuri yang saat mencuri dalam keadaan beriman, begitu pula tidak ada peminum khamr di saat meminum dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum Islam. Hukum Islam secara istilah juga disebut hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Semua firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, larangan, janji, ancaman, undang-undang, pengarahan, atau yang lainnya merupakan bagian dari hukum yang universal. Amal perbuatan di sini bersifat umum, baik untuk ibadah, mahdah, maupun muamalah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dari kami perintah atasannya, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya amal yang diterima Allah hanyalah amal yang dijalankan di atas hukum Islam, perintah dan larangan Allah. Atas dasar hal ini, seluruh amal perbuatan seorang muslim seharusnya merupakan penerapan dari hukum Islam. 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam
Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hambali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5. Yang pertama wajib. Wajib terbagi menjadi 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah atau kifayah. Yang kedua mandub atau sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah. Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara apabila dia memang telah mengetahui hukum syara atas perbuatannya. Kemudian ia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjelaskan syariah, termasuk untuk hal-hal yang bersifat mudah. Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah mudah saja seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga mengatur pelaksanaan amalan-amalan lain yang bersifat duniawi, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua, dan lain sebagainya. Karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia. Semua aturan telah diatur dalam Islam. Sebenarnya seorang Muslim juga harus selalu berniat untuk tidak berbuat sesuatu kecuali berdasarkan pada apa yang telah ditentukan hukum syara. Sebagaimana pada dasarnya tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Salah satu contohnya adalah prestasi besar peradaban Islam dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi beragama. Mantan biarawati dan penulis terkenal Karen Armstrong memuji sikap Umar bin Khattab dan ketinggian sikap Islam ketika menaklukkan kota Yerusalem pada tahun 636 Masehi. Selain itu, sikap toleransi umat Islam juga ditunjukkan kepada kaum Yahudi dan Kristen selama ratusan tahun ketika umat Islam menjadi penguasa di Spanyol, yaitu tepatnya di Andalusia. Sasaran hukum Islam, penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan, serta dengan cara yang benar pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk sholat, zakat, puasa, dan haji, yang dijamin oleh Allah akan memberi dampak positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar pula. Contoh, sholat wajib 5 waktu dalam sehari bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan mencegah manusia dalam melakukan perbuatan yang mungkar, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian zakat disebut oleh Al-Quran sebagai media untuk membersihkan harta manusia. Ibadah haji, selain itu puasa tidak hanya sekedar bertujuan untuk menahan lapar dan haus, tapi juga bertujuan untuk meninggalkan berbagai akhlak yang tidak terpuji, seperti ghibah atau bergosip dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa ibadah yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar akan menumbuhkan rasa kasih sayang, jiwa tolong-menolong, kesetiakawanan sosial, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Dengan cara ini, manusia akan menjadi sumber kebaikan bagi manusia lainnya. Selanjutnya, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum ekonomi, sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Dalam peperangan pun, Islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji, serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, mewujudkan kemaslahatan manusia, memelihara agama, al-muhafazah ala-din. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun demikian yang harus diingat ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk agama yang kita anut. Semua yang dilakukan saat ini akan ada konsekuensinya yang harus diterima di hari akhir kelak. Sikap Muslim dalam hal ini adalah tidak boleh memaksa, membujuk, memberi materi agar seseorang mau masuk Islam. Rasulullah hanya menganjurkan agar setiap Muslim menyampaikan firman Allah walaupun satu ayat. Untuk memelihara agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk sholat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melakukan peribadatan tersebut, maka di mata Allah ia akan mendapatkan dosa karena tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ibadah juga dapat menyucikan jiwa sehingga manusia menjadi sumber kebaikan, rahmat bagi alam semesta.
ulil amri atau pemerintah, seharusnya juga mendukung tujuan memelihara agama ini dengan cara menegakkan ketetapan Allah yang harus dijalankan oleh penganutnya dalam kehidupan. Selanjutnya, memelihara jiwa atau al-muhafazah alat nafs. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Allah melarang membunuh dan bila dilanggar maka ada hukum qisas. Hukum yang setara dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman yang sangat keras akan membuat orang takut melakukannya. Tidak seperti yang banyak kita lihat sekarang, karena ringannya hukuman bagi si pembunuh atau pelaku begitu mudah dan banyak nyawa melayang karena urusan-urusan yang sepele. Menegakkan hukum pidana yang diatur Islam, semua ini adalah untuk menjaga ataupun menghormati martabat manusia di dunia. Akan tetapi di sisi lain, hukum qisas yang keras ini tidak selalu harus dilakukan, karena dapat diselesaikan dengan memaafkan atau meminta untuk membayar diat atau tebusan. Memelihara akal, al-muhafazah alal akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral. Akal membuat manusia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang benar dan yang salah. Bila seseorang akalnya sudah rusak, maka dia akan melakukan apa saja yang dia suka tanpa peduli bagaimana pengaruhnya pada orang lain dan lingkungannya. Jika akal seseorang rusak, maka orang tersebut tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain dan lingkungannya. Dengan kata lain, masyarakat ikut menanggung resiko berupa potensi kejahatan dan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, harus ada sanksi hukum untuk orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan akalnya. Sebagaimana Allah melarang manusia untuk meminum khamr atau minuman yang memabukkan karena dapat merusak akal dan membuat manusia tidak dapat berpikir, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 219. Memelihara keturunan, al-muhafazah ala nasl. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pernikahan yang sah, sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan akan mengalami perkembangan mental yang kurang sehat, sehingga dirinya tidak berkembang secara utuh. Oleh karena itu, untuk memelihara keturunan, ditetapkan sanksi hukuman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Hukuman itu harus dilakukan di hadapan banyak orang. Sebagian orang menyatakan hukum Islam itu sadis karena tidak mengetahui kemaslahatan yang jauh lebih besar, yaitu menyelamatkan generasi di masa yang akan datang. Dihukum di hadapan orang banyak adalah memalukan, dan ini akan memberi efek jera sehingga membuat orang berpikir berjuta kali sebelum dia memperkosa atau berbuat zina. Bagi yang sudah berzina dan dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan Allah, insya Allah mengampuni dosanya. Walaupun hukuman atas zina sedemikian keras, namun Allah memberikan solusi berupa pernikahan, di mana syarat dan rukun pernikahan dalam Islam tidak memberatkan bagi muslim yang akan melaksanakannya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2. Yang terakhir, memelihara harta atau al-muhafazah alal mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus beres dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29. Ketentuan syariah bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan juga lingkungannya. Seharusnya manusia sebagai makhluk ciptaannya mau tunduk patuh dan pasrah kepada ketentuan syariah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, seperti yang disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 208. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan memberikan akal sebagai alat untuk melakukan pilihan berikut menerima konsekuensinya. Akibatnya akan ada sebagian manusia yang mau tunduk patuh dan pasrah kepada aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi tidak mau tunduk patuh dan pasrah kepada aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi akan mengikuti sebagian hukum Allah dan mengabaikan sebagian yang lain. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.